Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana bizikri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul qudusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi salatan wa salaman daiman. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM bersama Rengrengan Masjid Darussalam RW 10 Kelurahan Sukapada. Yang saya hormati Pak RW 10, demikian juga para RT yang hadir di lingkungan RW 10 Bumi Asri Kelurahan Sukapada, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir, jamaah, bapak ibu, ibunya berapa ini? Alhamdulillah 20 ibunya. 30-20. Juga yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan ibu bapak jamaah Masjid Darussalam, yang mana harapan dari pengurus masjid bahwa saya harus mempresentasikan terkait materi persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, berkah rizki, dapat sampai umur kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, termasuk kita semua berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermutaba'ah kepada ajarannya, melaksanakan perintah dan sunnahnya. Di antaranya kita duduk bersama di masjid pada malam hari ini pun bagian dari sikap kita mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirnya kita di sini dalam rangka imaratul masajid dan memakmurkan masjid itu adalah perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh kita ini akan mengantarkan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkait dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan gitu ya. Persiapan itu kalau dalam ilmu manajemen masuk kepada planning, perencanaan. Kalau dalam bahasa Arab disebut isti'dad, ada persiapan. Isti'dad di Ramadan. Maksudnya apa? Setiap orang yang bersiap-siap tentunya itu kan persiapan adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan di masa mendatang agar hasilnya optimal. Itu persiapan. Jadi kalau ada persiapan, insya Allah optimal hasilnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ketika kita mempersiapkan diri dari sejak sekarang, padahal ini kita masih di bulan Rajab tanggal 21 ya. 21 Rajab itu berarti ada 1 bulan setengah lagi kita menghadapi Ramadan. Kita sudah bersiap-siap, maka insya Allah mudah-mudahan hasilnya maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istidadul Ramadan, mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan itu seperti apa? Gitu kan? Apa yang harus ditempuh oleh kita dalam rangka istidad itu, persiapan tersebut? Yang pertama adalah istidadul bil iman, mempersiapkan diri dengan iman. Gitu. Mohon maaf Pak, rada seraknya musim hujan nih. Mudah-mudahan sing sarehat Pak sadaya. Amin. Istidadu bil iman, mempersiapkan diri dengan keimanan.
terkait dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kata para alim ini, analis para ulama ini, bahwa respon kaum muslimin ketika menghadapi bulan Ramadan terbagi 3 katanya. Ini pendapat ya. Boleh kita tidak sepakat, boleh nggak apa-apa. Ini kan ulama menganalisis gitu kan, bahwa ketika Ramadan tiba itu kaum muslimin terbagi 3 imannya katanya. Yang pertama adalah al-muslimuna ghafiluna bir Ramadan mutlaqan. Orang muslim yang lalai ketika menghadapi Ramadan secara total. Di kalau bahasa Sunda mah rek Ramadan, rek Sawal, sarua wae gitu. Sama saja tengaruh, tengepek gitu. Jadi mau Ramadan, mau Rajab, mau Sa'ban, mau Sawal, tengepek. Tidak masalah. Sehingga tidak ada keinginan untuk melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Nah, maka oleh para ulama itu kan berdasarkan analisis di lapangan itu kan seharusnya setiap orang muslim kan beriman dengan Ramadan kan Pak ya. Itu idealnya kan begitu. Tapi kan realitasnya tidak seperti itu. Ada orang muslim, al-muslimuna ghafiluna bir Ramadan mutlaqan. Orang muslim yang lalai ketika datangnya Ramadan secara totalitas. Jadi kan tidak ada keinginan untuk saum, tidak ada. Tidak ada keinginan untuk taraweh, tidak ada. Tapi ketika lebaran ayat. Ketika lebaran hadir gitu. Itu disebut dengan mutlakon di sana itu. Kan ini analisis. Kita sepakat tidak apa-apa, tidak sepakat tidak apa-apa. Ini kan kajian dari ulama. Gitu. Ada orang muslim yang lalai ketika datangnya Ramadan secara totalitas. Ada yang begitu. Gitu. Kemudian yang kedua, al-muslimuna yu'minuna bir Ramadan ba'dan. Orang muslim yang beriman kepada datangnya bulan Ramadan tapi sebagian. Itu. Istilah disebut dengan awal dan akhir, wal awalu wal akhiru. Awal jeung tungtung gitu kan. Jadi pakai dalil, Pak. Jadi saumnya itu tanggal hiji yang terakhir. Gitu. Ka masjidna oge tanggal hiji jeung terakhir, malam pertama dan malam terakhir gitu. Kawas lagu nih, Pak, malam pertama gitu. Itu jadi disebut dengan al-muslimuna yu'minu, mereka beriman, datang ke Ramadan beriman, Mbak, beriman terhadap bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan rahmat itu, bulan keberkahan, bulan yang disebut dengan bulan ampunan itu. Beriman itu. Tetapi ketika disuruh untuk menjemput maghfirah, rahmat itu, kemudian fadilah, berkah dan kemuliaan dari Allah yang dijanjikan dengan Ramadan tersebut, mereka pun menjemputnya. Tapi itu kan mung di malam pertama dan malam terakhir. Ada yang begitu? Ada, masih ada, Pak. Kan ini kita tidak untuk menjudge orang, tidak, Pak. Tapi kita posisi di mana kan gitu kan. Gitu. Kita posisi di mana? Ini kan analisis para ulama terkait dengan kaum muslimin ketika menghadapi Ramadan itu, ada yang mempersiapkan dengan iman, dan ternyata imannya kaum muslimin itu terbagi 3. Al-muslimuna ghafiluna bir Ramadan mutlaqan. Orang muslim lalai secara totalitas dalam urusan Ramadan. Tidak ada yang disebut keinginan untuk saum, tidak ada. Kemudian yang kedua, al-muslimuna yu'minuna bir Ramadan ba'dan, sebagian saja. Jadi tidak ingin hatam gitu. Jadi kan kalau tarawih ingin hatam tidak ada. Saum ingin hatam tidak ada gitu. Tidak ada yang disebut dengan persiapan ingin supaya saumnya tamat, tidak ada. Persiapan supaya tarawihnya tamat, tidak ada seperti itu. Sehingga hanya sebatas lah daripada tuh tamat teuing gitu. Istilah orang Sunda mah tama era teuing ka masjid ka hiji jeung ka terakhir mah. Itu disebut dengan al-muslimuna yu'minuna bir Ramadan ba'dan, sebagian. Ini yang ideal, yang harus kita dambakan semuanya insyaallah. Yang terakhir adalah al-muslimuna yu'minuna bir Ramadan kamilan.
orang muslim yang beriman terhadap bulan Ramadan kamilan, secara sempurna. Ini secara sempurna, kafah Pak. Jadi ingin menyempurnakan amal soleh ketika Ramadan itu apa saja. Maka itu disebut istidadu bil iman, mempersiapkan diri kita dengan keimanan. Kenapa demikian? Karena satu-satunya bulan yang langsung disebut oleh Allah namanya adalah bulan Ramadan. Al-Baqarah kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramazanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-Baqarah berapa itu? Bisa di googling. Satu berapa? Nah itu. Jadi kan disebutkan Syahrul Ramazan. Nah disebutkan ya. Syahrul Ramadan, Allah menyebut langsung, diabadikan dalam Quran, Pak. Allah juga menyebut Syawal, Allah juga menyebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, menyebut itu, tapi tidak langsung diabadikan dalam Quran. Gitu kan? Tidak disebut langsung Syahrul, yang lain tidak. Ada Ramadan disebut langsung. Bulan yang disebut langsung oleh Allah dan diabadikan dalam Quran yang disebut dengan bulan Ramadan. Di antaranya Syahrul Ramazan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, yang mana fungsi Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi penjelas huda wal furqan, setiap petunjuk tersebut, dan menjadi pembeda antara hak dan batil. Pabang syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, berarti hadir di bulan Ramadan, umurnya masih panjang sampai Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Insya Allah. Itu kan sebut Pak Ramadan tuh. Berarti beriman. Kita mengimani bulan Ramadan, bulan saum. Kan itu kan Pak? Karena disebut dalam Quran. Disebut dengan pamang syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan saum. Maka banyak istilah. Kan itu kan? Jangan heran kita Pak. Syahrul Ramadan, syahrul siam. Kan itu Pak? Itu. Kenapa? Karena Quran menyebut itu. Ada lagi menyebutkan Ramadan adalah bulan maghfirah. Kan itu kan Pak? Kenapa? Karena Rasul menyebutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Bukhari Muslim, apa itu? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan seluruhnya, berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, Allah pasti ampuni dosa-dosa masa lalunya. Karena Allah memastikan akan mengampuni dosa orang yang berpuasa selama sebulan penuh, maka muncullah istilah Syahrul Maghfirah. Itu bulan ampunan. Alhamdulillah. Kan itu kan iman nih Pak, harus beriman kita. Ramadan bulan ampunan. Saya semangat menjemput Ramadan karena bulan ampunan. Itu disebut dengan keimanan kita. Maka mudah-mudahan termasuk tadi yang disebut dengan al-muslimuna yu'minuna bir-Ramadan kamilan. Orang muslim yang mengimani datangnya bulan Ramadan dengan kafah, sempurna, kamilan. Bahwa itu disebut dengan istidad. Jadi persiapan pertama menghadapi bulan Ramadan itu adalah istidadu bil iman. Mempersiapkan diri dengan keimanan. Kemudian yang kedua adalah istidadu bil ilmi. Persiapan dengan ilmu. Persiapkan dengan ilmu. Hadis Nabi mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Itu persiapan ilmu.
Kenapa ilmu itu penting gitu kan? Supaya kita beribadah tidak asal. Supaya kita beribadah tidak persepsi. Supaya kita beribadah tidak main-main. Tetapi kita beribadah insya Allah mutaba'ah. Kenapa Ibu sahur? Ini dalilnya. Insya Allah. Maka ketika berbicara ilmu, mempersiapkan ilmu, muncul pertanyaan, apa saja amaliyah yang Rasul contohkan ketika di bulan Ramadan? Itu kan ilmu namanya. Kan jangan-jangan selama ini saya ketika menghadapi Ramadan baru masih tercecer amal soleh yang belum dilaksanakan. Itu semutabah, kan bukan persepsi. Kenapa demikian? Karena ada orang, saudara kita itu kan, mudah-mudahan tidak kita. Ada orang yang bisa saum tapi tidak bisa taraweh. Ada orang yang tarawehnya tamat tapi saumnya itu tamat. Kan itu Pak. Masih ada gitu. Taraweh nama Pak. Pas jam 10 ke Cikutra makan kupat tahu ketinggali sampean. Masih ada begitu, masih ada yang begitu. Mudah-mudahan di sini mah tidak ada. Amin ya Allah ya Rabbal